Mukjizat Nabi Yusuf. Ketampanan rupa. Di dalam Al-Quran, Yusuf dikatakan sebagai pria paling tampan di dunia. Pernyataan ini digambarkan ketika Yusuf tumbuh remaja, sehingga istri tuannya yang bernama Zulaikha menggodanya karena tidak bisa menahan daya tarik ketampanannya, dan setiap wanita yang melihatnya pasti terpesona, terkesima, tak berkedip. Namun Yusuf menolaknya. Yusuf 23. Sehingga ia mengancam Yusuf akan dipenjarakan jika tidak mengikuti perintahnya. Yusuf 32. Namun, Yusuf tetap teguh dan ia akhirnya dipenjarakan. Yusuf 33. Pentakwil mimpi. Yusuf berada dalam penjara bersama dua orang tahanan yang mengetahui bahwa Yusuf memiliki kejujuran yang tinggi dan dapat menafsirkan mimpi. Yusuf 36. Yusuf berhasil dalam menafsirkan mimpi dua tahanan lainnya. Mimpi mereka adalah bahwa salah satu dari mereka akan dihukum mati, sedangkan yang lainnya akan dibebaskan dan kembali bekerja sebagai penuang air minum raja. Maka, Yusuf meminta pada temannya yang akan dibebaskan untuk mengemukakan masalahnya kepada raja. Namun, ketika dibebaskan, ia melupakan, sehingga Yusuf tetap di penjara. Beberapa tahun kemudian, raja bermimpi dan menanyakan apa artinya. Penuang minuman tersebut akhirnya ingat pada Yusuf, dan ia menanyakan kepada Yusuf, apa arti mimpi raja. Yusuf menafsirkan mimpi raja bahwa akan terjadi 7 panen yang berlimpah, kemudian diikuti 7 panen yang sedikit, kemudian ada tahun yang penuh dengan hujan. Raja yang mendengar tafsir Yusuf, akhirnya memanggilnya. Namun, sebelumnya Yusuf meminta kepada orang-orang yang menuduhnya ditanyai apa yang sebenarnya terjadi. Zulaikha akhirnya mengakui apa yang dilakukannya pada Yusuf. Akhirnya Yusuf dibebaskan, bahkan raja menghendaki ia bekerja untuknya. Maka Yusuf pun meminta sebuah jabatan agar ia diberikan wewenang yang bertugas untuk mengurus hasil bumi di negeri itu. Selama tahun-tahun yang diramalkan paceklik, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk meminta makanan. Mereka diperbolehkan menghadap Yusuf yang mengenal mereka, namun mereka tidak mengenal Yusuf. Atas perintah Yusuf dengan satu syarat, jika ingin meminta makanan lagi, mereka diharuskan membawa adik laki-laki bungsu mereka. Untuk memenuhi perintah dan syarat tersebut, mereka pun membawa adik bungsu mereka pada pertemuan berikutnya. Pada adik bungsunya itulah, Yusuf mengungkapkan kisahnya bahwa ia diperlakukan jahat oleh kakak-kakaknya. Yusuf bekerja sama, bersandiwara, dengan adiknya. Maka untuk sementara waktu, adiknya tinggal bersamanya. Yusuf berpura-pura bahwa adiknya ditahan karena mencuri gelas minum raja. Sedangkan ketika itu, Yakub sudah kehilangan penglihatannya akibat seringnya ia menangis hingga air matanya habis, karena kesedihannya akan kehilangan Yusuf sejak lama, dan kini saudaranya pun dinyatakan hilang. Ketika saudara-saudara Yusuf datang lagi kepadanya, Yusuf mengungkapkan jati dirinya pada mereka. Saudara-saudara Yusuf akhirnya meminta maaf atas tindakan mereka. Yusuf kemudian meminta mereka membawakan wajahnya kepada ayahnya, dan mengisapkan pada wajah ayahnya untuk memulihkan penglihatannya, dan juga memerintahkan mereka untuk membawa orang tua dan keluarga mereka ke Mesir. Setelah tiba di Mesir, orang tua dan saudara-saudaranya bersujud untuk menghormatinya. Yusuf kemudian mengingatkan akan mimpinya di masa muda yang ditafsirkan oleh ayahnya, 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud padanya.